dipersembahkan oleh Anda kembali menyaksikan spesial dialog pemirsa. Pak Henry, selama ini bagaimana pemerintah menerima kritik atau masukan dari masyarakat ini, salurannya seperti apa? Dari mana-mana. Kritik itu bisa dari media-media mainstream, bisa dari media-media non-mainstream, bisa dari sosial media, dari Twitter, Facebook, itu dari mana-mana. Kritik itu sebenarnya hal yang lumrah dan membuat pemerintah menjadi lebih hati-hati, menjadi lebih cerdas, lebih bijaksana. Pemerintah pun menerima dan menghargai itu. Oh iya, menerima. Cuma gini, banyak masyarakat atau kadangkala juga kalangan tertentu ya, itu yang tidak memahami mana yang namanya kebebasan berpendapat atau mengkritik dengan memalsukan fakta atau menyebarkan fakta palsu. Nah ini beda. Kritik itu adalah mengevaluasi kebijakan, mengkritik bahwa nggak setuju dengan sebuah kebijakan. Bukan membuat fakta palsu ataupun juga bukan menghujat pada person pimpinan. Itu udah lain lagi. Nah, kadangkala kalau di sosial media itu masih campur baur antara mana itu kebebasan mengkritik dalam artian berpendapat dengan mengungkap fakta palsu atau bahkan mungkin juga memfitnah, bisa begitu. Itu ini berbicara masalah mengungkap fakta nih. Ya. Fakta itu sendiri kan tidak selamanya indah gitu. Bahkan mungkin kadang memang discouraging gitu. Nah, bagaimana? Kalau fakta itu adalah kenyataan yang memang terjadi walaupun tidak indah, misalnya ada kegagalan membangun tertentu, ada kegagalan proyek tertentu, sampaikan. Itu bagus. Tapi kalau fakta itu adalah sengaja diciptakan untuk dipalsukan, untuk menyerang. Nah itu yang menjadi masalah. Ya, misalnya karena saya tidak suka dengan Pak Margiono atau PWI, lalu saya bikin sebuah fakta bahwa Pak Margiono ini setiap ketemu sama saya, dia ngambil uang saya. Misalnya begitu. Itu namanya memalsukan fakta. Itu bukan mengkritik, tapi memalsukan fakta. Itu berbeda. Nah, kebebasan berpendapat, kebebasan mengkritik bukan kebebasan memalsukan fakta, bukan juga kebebasan memfitnah, juga bukan kebebasan menghujat. Oke. Bagaimana kalau dalihnya adalah kami menyuarakan kebenaran, Pak Margiono? Maksudnya? Ya, apa yang disampaikan itu tidak selalu membangun optimisme, tapi bersembunyi di balik menyuarakan kebenaran. Jadi mungkin orang secara umum juga seringkali salah memaknai membangun optimisme. Jadi pandangan satu orang dengan orang lain, mungkin perspektif pemerintah kadang-kadang juga beda dengan perspektif pers. Misalnya begini, membangun optimisme itu kan harus mencerdaskan supaya rakyat paham tentang situasi dan dia bisa ambil sikap, ambil tindakan yang sesuai dengan kondisi di lapangan. Itu memerlukan fakta-fakta. Memang fakta ada yang pahit, ada yang jelek. Ketika pers menyampaikan fakta, harus kita sampaikan supaya masyarakat cerdas. Nah, ketika menyampaikan kritik dan fakta yang mungkin membuat misalnya pemerintah tidak nyaman, itu sebenarnya bukan tidak mencerdaskan, bukan kita tidak membangun optimisme. Kalau menurut saya dalam soal-soal yang begitu, itu adalah bagian dari upaya pers untuk mencerdaskan rakyat, agar rakyat kritis. Contoh, ketika rupiah terus merosot nilainya, apa yang harus kita sampaikan? Menurut saya menyampaikan nilai rupiah sedang merosot dan akan merosot sampai batas tertentu, itu bukan membangun pesimisme. Rakyat juga perlu tahu kapan saat yang tepat dia melakukan sesuatu tindakan apa yang cocok sesuai dengan kondisi. Yang pertama. Kedua, membangun optimisme itu juga bukan PHP, juga bukan pemberi harapan palsu. Kalau kita memberikan yang indah-indah, menggambarkan terus yang indah-indah, itu bukan membangun optimisme, tapi meninabobokan orang. Itu bisa membodohkan masyarakat, misalnya. Jadi memang pers sendiri juga punya etika, seharusnya punya pedoman apa yang disampaikan kepada publik, bahwa dia juga tidak boleh lepas dari fakta, tidak boleh dia
menyebar berita bohong. Bahkan ada satu yang satu menurut saya istimewa dalam kode etik, bahwa pers tidak boleh punya etikat buruk. Ini penting. Kalau dia etikatnya baik, ketika dia mengkritik, maka kritiknya adalah kritik yang berdasarkan otoritas, berdasarkan realitas. Jadi kritik itu kan ada syarat di jurnalistik. Yang melakukan kritik harus orang yang memiliki otoritas. Kalau kritik bidang pembangunan ya orang yang paham pembangunan. Nggak bisa ambil dari awam. Kalau kritik bidang kesehatan, orang yang paham kesehatan. Itu etika dalam jurnalistik. Jadi mengkritik yang semaunya, itu sudah melanggar kode etik. Nggak boleh. Jadi mengkritik boleh, kritik keras juga nggak apa-apa kalau kondisinya memang menghendaki itu. Tapi pedomannya tetap harus berdasarkan ada. fakta, tidak bohong, dan tidak memiliki etikat buruk. Dan orang punya otoritas untuk menyampaikan itu. Tidak boleh dengan yang catatannya bagus sekali Pak Margiono. Kita jeda lagi sejenak Bapak-Bapak. Kami akan kembali pemirsa, tetaplah di Special Dialogue.